Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan siang ini kita dapat berkumpul dalam rangkaian acara melaksanakan program yang akan kita rencanakan pada kegiatan hari ini. Shalawat beserta salam tak lupa kita hadiahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan iringan doa Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Selanjutnya Bapak mengucapkan terima kasih kepada kalian yang sudah bersedia hadir untuk kita melaksanakan merancang program apa yang sudah Bapak tampilkan, lalu kemudian kalian nanti bisa dapat memberikan saran ataupun memberikan tambahan ataupun sanggahan yang akan dirubah. Adapun prakarsa perubahan nanti yang Bapak tawarkan di sini yaitu adalah programnya itu bernama Galileo, karena di sini tujuannya Bapak ingin bahwa nanti siswa-siswi ini dapat membuka wawasan untuk mencapai tujuan serta harapan mimpi melalui program Galileo itu tadi. Menurut kalian apakah sudah dapat mengapa itu terbersit namanya Galileo? Atau sebetulnya kan itu ada nama penemu, nama ahli Galileo itu di bidang fisika, ada juga namanya Galileo. Namun Bapak di sini nanti menyebutkan mengapa namanya Galileo. Kita lihat yaitu ini bahwa Bapak membuat nama Galileo ini dengan alasan merupakan singkatan dari Gerakan Olimpiade Geografi, yang nantinya insya Allah rencana ini menjadi program ekstrakurikuler yang memiliki tujuan sebagai kegiatan pendalaman suatu bidang atau pembelajaran mata pelajaran bidang geografi, karena Bapak khusus mengampu di bidang geografi. Kemudian di sini Bapak ingin berdiskusi bersama kalian, meminta masukan terkait apa yang harus ditambahkan ataupun nantinya apa yang harus memang bisa kita laksanakan secara optimal. Karena ini Bapak membuat Galileo ini dengan harapan nantinya dapat mendukung pemenuhan kriteria seleksi masuk perguruan tinggi. Apalagi kalian memang posisi sekarang masih di kelas 2 maupun ada yang kelas 1. Jadi dapat diharapkan bisa mempersiapkan. Dan alangkah lebih baiknya ketika yang kalian ambil ini jurusannya nanti sejalan dengan adanya apa yang kalian ambil. Misalkan geografi nanti ke geografi, pendidikan geografi ada juga, atau ke non geografinya di BMKG, di yang lain bisa juga. Kemudian ini untuk merancang suatu tahapannya, di sini ada tahapan bagja, yaitu membuat pertanyaan utama. Kira-kira bagaimana upaya yang dilakukan untuk membuka wawasan untuk mencapai tujuan serta mimpi tersebut. Makanya di sini Bapak mengajak kalian berdiskusi dengan kalian bagaimana upaya untuk meningkatkan minat dulu yang terpenting. Kadang-kadang kan ada juga yang dia padahal minat komputer, didaftarkan pula misalkan jadi geografi. Berarti itu kan sesuai minatnya saja sudah tidak sinkron. Jadi mengerjakannya pun mungkin nanti tidak sinkron. Silakan Bapak kasih kesempatan kalian untuk memberikan masukan. Kira-kira upaya apa yang harus dilakukan ketika supaya meningkatkan minat siswa-siswi ini untuk memilih ekstra nanti Olimpiade. Silakan, ada dari Bayu atau Emma, dari Dea, dari kalian lah pokoknya. Silakan, ada, boleh. Yang selama ini kalian mungkin inginkan kan tiba-tiba, atau misalkan sekarang kalian langsung pembekalan. Apa tadi tanya dulu, minat saya ini sebetulnya bukan geografi nih katanya kan. Jadi itu dulu, seperti apa minat yang harusnya sesuai supaya nanti ketika ada pelaksanaan itu
sejalan dengan minat si siswa tersebut. Silakan. Satu orang sebagai perwakilan. Boleh. Bayu silakan. Ya, minat ke Olimpiade lah. Oke, baik, terima kasih Bapak. Untuk menurut pendapat Bayu nih, untuk meningkatkan minat seseorang itu, kita harus tahu seseorang itu terinspirasinya dari siapa gitu. Mungkin ada seseorang yang dia inspirasikan, terus jurusannya mungkin yang juga diminati. Jadi pada saat itu juga mungkin dia dia mungkin belajar gitu, supaya mungkin suatu saat bisa mencapai contohnya impian dia, dan juga mewujudkan mungkin bisa ketemu sama sosok inspirasinya Pak. Baik, saya akan menambahkan apa yang dikatakan oleh Bayu. Benar adanya bahwasanya seseorang itu membutuhkan panutan atau inspirasi, tapi tidak bisa kita tidak memungkinkan bahwasanya kita juga harus memiliki potensi. Apakah diri kita itu benar potensinya di situ atau tidak? Jika kita minat tapi tidak ada potensi, sama saja tidak ada gunanya. Maka dari itu, saran dari saya, sebelum mengikuti ekstrakurikuler itu, sebaiknya kita membuat seperti tahapan, seperti tes. Apakah dia memiliki potensi untuk masuk ke ekstrakurikuler tersebut? Terima kasih. Ya, baik, terima kasih. Tadi masukannya yang penting ada inspirasi, karena tadi bagaimana supaya kita bergairah minat terhadap olimpiade tersebut. Biasanya ya memang harus ada inspirasi. Ketika ada inspirasi yang sudah berhasil, testimoni ya. Nah, jadi maka dia akan ada gerak untuk bisa ikut mengikuti jejak langkahnya tersebut. Kemudian untuk mengikuti tahapan selanjutnya memang harus sesuaikan dengan bakat apa yang dimiliki dari siswa tersebut. Lalu kemudian yaitu dilaksanakan dengan adanya tahapan tes sesuai dengan kompetensi yang dimiliki anak tersebut, apakah nantinya cocok atau tidak di bidang tersebut. Baik, ini Bapak akan simpan dulu. Nanti kalau memang ada masukan yang lain boleh ditambahkan. Karena mengapa ini harus dibuat terlebih dahulu? Karena itu tadi, agar program tersebut dibuat berdasarkan adanya rasa dari masukan dari murid tersebut. Jadi tidak langsung ada program, langsung kalian mengikuti, tapi kalian pun harus terlibat di dalam pembuatan program tersebut. Tahapan kedua yaitu kita ambil pelajaran. Di sini mengidentifikasi juga hal yang menarik minat olimpiade. Bapak akan kasih waktu lagi terhadap kalian. Sekarang diidentifikasi lebih lagi, selain tadi menginspirasi, kemudian tahapan tes tadi ya. Diidentifikasi tahapan tesnya itu seperti apa supaya menarik. Atau biasanya kan apalagi kalau udah terdengar tes udah malas duluan biasanya kan. Tapi bagaimana, ataukah memang menarik minat ide itu olimpiade, misalkan membuat selebaran dulu, atau apalagi sekarang media sosial kan, boleh dilihat di TikTok dulu misalkan menarik dari adanya supaya orang itu menarik perhatian. Kira-kira yang lebih spesifik lagi lah, bagaimana kegiatannya yang menarik untuk minat tersebut untuk masuk ke olimpiade tersebut. Karena biasanya terkadang kan mungkin kalau sebagian besar di kota orang masih SMP saja, ketika SMA itu udah tahu dia nanti saya akan ke olimpiade ini. Tapi kalau bagi kita akan mulai itu tadi, bagaimana meningkatkan minatnya itu dulu untuk dapat mengikuti olimpiade ini. Karena tadi ujungnya sudah dibahas, bagi kelas 3 nanti ini sertifikatnya dibutuhkan untuk menambah tambahan untuk masuk ke perguruan tinggi. Boleh 1-2 orang lagi untuk memberikan masukan secara detail lagi nih. Misalkan tadi menarik minatnya atau dengan diadakan dulu seperti apa misalkan, baru kemudian nantinya supaya orang itu dapat berminat. Atau contohnya seperti apa kalian sekarang ini supaya yang tidak ikut sekarang itu dia bisa ikut untuk ke
Olimpiade tersebut. Silakan 1-2 orang lagi atau 1 orang boleh. Baik, terima kasih Bapak. Kalau menurut Emma, untuk menarik minat siswa untuk mengikuti Olimpiade ini mungkin saja bisa dilakukan sebelum diadakannya Olimpiade ini. Mungkin dikasih pengarahan dulu atau diadakan lomba yang membuat anak-anak itu jadi tertarik. Jangan lombanya itu harus lomba yang bermain sambil belajar gitu Pak, yang menarik minat anak-anak juga gitu. Kalau kebanyakan kalau lomba nanti kalau misal seperti lomba cerdas cermat, sebagian mungkin mau, sebagian tidak, karena cerdas cermat itu kan kebanyakannya menghafal. Jadi mungkin permainan yang lomba yang ada belajar sambil bermainnya, mungkin sebagian nanti anak yang tidak mau ikut karena malas menghafal, karena adanya lomba bermain sambil belajar itu jadi minat ingin mengikuti lomba itu Pak. Kalau menurut Emma itu Pak. Bermain sambil bermain sambil belajar tuh misalnya ada gimana ya Pak, misalnya permainan dadu gitu. Jadi nanti kan permainan dadu itu nanti di dalam kotak itu nanti ada macam pertanyaan-pertanyaan, nanti disertai dengan gambar, bisa kami tebak sendiri ini gambarnya gambar apa gitu, yang berbaur untuk Olimpiade ini nanti gitu. Oke, sekian dari Emma, terima kasih. Ada lagi yang lain? Sudah, boleh ya. Baiklah, di sini dia ingin menambahkan atau ingin lebih menjelaskan seperti yang dikatakan Emma tadi, bahwasanya kan yang namanya kita memandang sesuatu tuh dengan sudut pandang tersendiri ya kan. Jadi menurut dia sebelum melakukan seperti yang dibilang Emma tuh kan namanya kan aksi nyata itu kan. Sebelum melakukan itu tuh harus mengubah sudut pandang mereka terlebih dahulu, bahwasanya seperti geografi ini kan mungkin sebagian dari mereka bilang geografi ini membosankan seperti itu kan. Jadi kita harus bisa mengubahkan bahwasanya geografi tidak membosankan seperti yang mereka lihat begitu. Jadi mungkin bagi dia itu memberikan pengarahan bahwasanya ada sesuatu hal yang menyenangkan yang tidak bisa mereka lihat seperti itu. Baru mungkin bisa kita buat aksi nyata untuk lebih membuktikan bahwasanya itu tidak membosankan dan yang namanya geografi itu menyenangkan. Baik, terima kasih. Terima kasih tambahan dari Emma tadi. Ketika Emma memberikan langsung eksekusi, yaitu membuat permainan. Jadi cara menariknya berarti dengan membuat adanya permainan. Berarti jika digabungkan dengan Dea, ketika saat memulai akan permainan tersebut didahului dengan adanya pemberitahuan mengenai adanya apa itu geografi itu, mengapa kalian harus suka misalkan terhadap geografi. Kalau contoh-contohnya kan biasanya kalau kalian itu Olimpiade jelas dari ke perguruan tinggi dan biasanya kerja apa nanti gitu kan. Nah, berarti nanti kita akan tampilkan bahwa ke geografi itu tidak hanya sebagai guru geografi. Nanti seperti anak Bu Yesti kan ada di nanti pemetaan, di bagian pemetaan atau di pertambangan ya, itu bisa masuk nanti di geografi tapi ngambil non kependidikannya. Baik, terima kasih atas masukan serta arahan yang kalian berikan. Ternyata untuk menarik minat Olimpiade itu tadi harus memang adanya daya tarik terlebih dahulu, pengenalan terhadap apa itu geografi, kemudian harus memiliki potensi, kemudian jika ada kompetensi biasanya semangat itu akan lebih timbul ketika adanya panutan ataupun inspirasi. Dan untuk melengkapi kesemuanya ini yaitu diadakan dengan adanya berupa permainan atau game study. Baik, terima kasih, rasanya masukan ini sudah sangat bermanfaat sekali.
nanti akan Bapak olah kembali untuk kedepannya, karena ini baru di tahapan membuat pertanyaan dan ambil pelajaran. Semoga ini menjadi pelajaran bagi kita dalam merancang program, dan mudah-mudahan kedepannya peminat Olimpiade ini semakin bertambah. Bapak ucapkan terima kasih atas masukan dan saran kalian. Semoga di Olimpiade di tahun 2024 ini seleksi di bidang kebumian, geologi maupun geografi sekolah kita mendapatkan hasil yang terbaik, minimal yang masuk ke provinsi. Karena 2 tahun sebelumnya yang Bapak ingat, tahun sebelumnya itu 2021 kebumian 1 orang ke provinsi, 2022 kemarin 2003 kemarin geografi 1 orang juga. Nah, mudah-mudahan lah, kalaupun yang lainnya belum kita ke nasional, minimal ke provinsi lah, dari ke 9 geografi 3 ya, kebumian 5 10 kebumian 5 dan geografi 5 juga. Baik, Bapak ucapan terima kasih atas perhatian kalian, dan Bapak akhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.